Badhe melawaskan acara wonten menika ingkang pindah di untuk pembukaan ingkang membuka pengawasan dalam rangka bulan suci Ramadan ingkang nomor 3 penutup utawi tuwa. Monggo acara menika kita wiwiti kanthi harapan mugi-mugi akan menawi Allah dikirake berjalan kanthi lancar wonten على هذه وعلى كل من صالحا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا acara yang kali untuk pengawasan ingkang menika badhe dipun sampaikan kalian Bapak Dimyanto Smiti dumateng Bapak Dimyanto Smiti kawula sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Qur'an matur para bapak ulama ingkang saged kula mulyakaken Bapak Masuk Masjid, Bapak-bapak pengurus takmir masjid, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, shaimin, shaimat, sedherek kemawon kita sampaikan rahimahullah. Kalau diatur wonten sedoten ingkang sangat berkah menika monggo kita sedaya tansah musyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah paring kenikmatan rahmatan ing saengga sapunika kita bakal nglaksanakaken satu aktivitas keagamaan dalam rangka thalabul ilmi. Mugi-mugi sedaya maksudna sae saking kita tansah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat miwah salawat mugi tetep kunjungatur dhateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas min al-dhulumati ilan nur ingkang sampun ngendhalaken umat manusia saking petenge zaman jahiliyah tumuju wonten ing zaman Islamiyah bi rahmatillah taala. Mugi-mugi mawon kita sedaya ingkang kados mriki tansah pikantuk syafaat saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dumateng bapak-bapak, para ibu, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, shaimin, shaimat, rahimahullah. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menangi atau dapat memenuhi mengalami satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan.
Pasti dalam ibadah puasa ada hikmah yang luar biasa yang terkandung pada ibadah puasa itu sendiri. Tapi sekali lagi kita tegaskan bahwa wajibnya ibadah puasa itu bukan karena semata-mata ada hikmah yang luar biasa pada ibadah puasa, tapi jauh dari itu adalah agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan sampun kita dengar firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artosipun eling-eling wong kang padha iman diwajibaken ing atas sira kabeh poso kaya kang Allah wajibaken marang umat sadurunge kabeh supaya kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki prinsip. Para bapak ibu ingkang muliakan, pengertian takwa kita semuanya sudah memahami. Kata sampun kata dipun bicarakan wonten pengajian, wonten khotbah Jumat, yang intinya adalah takwa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini wonten setunggal perkawis ingkang kedah kita sadari sanget masalah takwa niki. Napa ternyata kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus disertai dengan semangat yang sangat tinggi kangge melaksanakan punapa ingkang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangat yang sangat tinggi untuk benar-benar menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok coba kita tinggali wonten setunggal hadis kursi. Allah memfirmankan kufatin naru bisahawat wa kufatil jannatu bil makari. Kalau maksudnya kufatin naru bisahawat wa kufatil jannatu bil makari. Artinya apa? Kufatin naru bisahawat, bahwa neraka itu diperkelilingi dengan perbuatan-perbuatan yang kita itu senang untuk melakukannya. Karena contoh ini, kados perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan fahsya, perbuatan dosa yang jelas itu hukumannya adalah neraka. Tapi emane kita semuanya umat Islam itu merasa senang untuk melakukannya. Kados perbuatan yang sewu, molimo, atau perbuatan namimah, adu-adu, rasani elek, asik rasani kekoso, senang untuk melakukan perbuatan tersebut. Itu senang. Tapi ingat, semua hal yang menjurus pada kejelekan memang itu dibungkus dengan sesuatu yang menyenangkan. Jadi di cara gampangnya ngomong, mungkin itu ayolah rokok. Jadi ayolah rokok itu dibungkus dengan sesuatu yang kita itu senang untuk melakukannya. Sebaliknya, waktu pada jannatu bil makari, surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang membuat orang itu malas, alas-alasan untuk melakukannya. Contoh ibadah, sholat, zakat, puasa, tatul Al-Quran, thalabul ilmi, seyogiku itu perbuatan yang sangat baik dan Allah membalasnya dengan surga dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang lain itu
yang kita itu rasa-rasa untuk melakukannya. Pramila karasane punika bahwa Bapak, para Ibu ingkang kula mulyakaken, monggolah dalam kita melakukan kegiatan takwa Allah itu harus dengan semangat yang tinggi, semangat untuk terus melakukan perintah-perintah Allah dan semangat terus untuk benar-benar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Bapak Ibu rahimakumullah, ing ajeng sampun kita singgung sekedhik bahwa puasa itu punya hikmah yang luar biasa bagi kita umat Islam. Monggo seperti kita bahas hikmah itu puasa, nanging iki kula namung mengatasi hikmah puasa dari arti puasa itu sendiri secara bahasa. As-shawm puasa lughatan, puasa menurut arti bahasa artosipun adalah al-insan. Napa niku ngeker? Ngeker niku menahan. Menahan itu adalah introspeksi diri atau pengendalian diri. Napa ingkang kita kendalikan salah yang bukan adalah hawa nafsu yang kita miliki. Ternyata hawa nafsu yang kita miliki itu bisa dikendalikan dengan sebaik-baiknya melalui ibadah puasa. Ya puasa sunat, ya puasa wajib. Puasa adalah sarana yang paling efektif kangge mengendalikan hawa nafsu kita. Ngeten iki dipun terangaken nggih wonten kitab Durratun Nasihin. Menawi kita niku baca sekedarnya tentang bagaimana sejarah Allah menciptakan hawa nafsu yang nafsu itu nanti akan diletakkan pada diri manusia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dadosaken nafsu kun fayakun, dadi nafsu boten nggih cara bahasane bahasa pasar nggih, tapi nek pada waktu niku kun fayakun jadi nafsu. Maka nafsu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai nafsu, man anta wa man ana. Akhirnya nafsu jawab, anak-anak wa anta. Saya ya saya, itu adalah engkau. Akhirnya karena nafsu jawab waktu itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsu dipun wonten neraka jahanam selama 70 tahun digodhog di panasnya hampir neraka jahanam selama 70 tahun. Monggo-monggo nafsu pintas ditoke balik, hai nafsu, sapa sira lan sapa aku. Jabe nafsu ternyata bersama anak dua anta. Panjenengan jenengan, saya saya. Artinya yang namanya nafsu tersebut kembali dicemplungkan wonten neraka jahanam selama 70 tahun pintas malih. Dikasih pertanyaan yang sama, wahai nafsu, man anta wa man ana. Ternyata nafsu dengan kecongkakannya, dengan kesombongannya tetap menjawab dengan jawaban yang sama, ana wa anta. Engkau adalah engkau dan saya adalah saya. Akhirnya yang ketiga kalinya nafsu dicukurakan malih wonten neraka jahanam selama 70 tahun. Ternyata nafsu yang ketiga ini tetap ketika nafsu tanya jawabannya sama, anak-anak wa anta. Engkau adalah engkau dan saya adalah saya. Berarti nafsu aku, nafsu sombong atau dikatakan. Akhirnya nafsu tersebut kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dituntut syukuraken wonten neraka jud, wonten neraka lahar selama 70 tahun. Wonten nafsu dipun tas. Dipun tanya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai nafsu, man anta wa man ana. Lah
berbuat yang yang jelek kecuali makhluk ingkang sampun angsal pituduh saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah satu hikmah dari ibadah puasa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada kita semuanya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, syariat agama Islam termasuk wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji, wajibnya thalabul ilmi, dan amal-amal yang lain yang merupakan hal yang sangat baik untuk kita lakukan, itu ternyata disesuaikan dengan keberadaan kita umat Islam untuk melakukannya. Sehingga menawi kita tingali wonten kaidah-kaidah hikmah tasrif sawu serius nggih. Asas tasrif, prinsip-prinsip disyariatkannya ajaran agama Islam itu ada 3. Yang pertama at-tadriju fit tasrif. Yang kedua qillatu taklif atau taklifi. Yang ketiga adalah adabul haraj. Monggo ini dicai satu persatu. Asas ditetapkannya hukum Islam, syariat agama Islam yang pertama adalah at-tadriju fit tasrif, pelan-pelan dalam menetapkan hukum Islam. Itu saya tinggali wonten sejarah Islam, wonten tarikh Islam saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dados nabi dan rasul. Itu ajaran Islam mulai pertama yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang keimanan, ketauhidan. Wes seperti pengikut yang pertama percaya enake Allah Subhanahu wa taala, tidak nyembah yang lain, tidak nyembah makhluk seperti zaman jahiliyah saat itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan syariat untuk yang berat-berat saat pertama Islam dibawa risalahnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang langsung sholat, orang langsung puasa, orang langsung zakat, orang langsung tadarus betul, tapi pertama yang dibangun adalah bagaimana fondasi keimanan itu terjaga pada umat Islam. Nah, kita tinggali wajibipun sholat. Itu kalau kita lihat pada Islam itu adalah tahun ke-10 dari kenabian. Berarti peristiwa Isra wal Mi'raj. Saja wajibipun puasa itu adalah tahun kedua setelah hijrah. Jadi ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah saking Makkah ke Madinah, di Madinah dapat hampir 2 tahun baru ada syariat wajibnya puasa. Sehingga ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turunnya ke Madinah. Saat Muhammad sudah ada di Madinah kira-kira itu 1,5 tahun. Berarti tahun kedua Hijriah. Nah, berarti seperti itu. Ini sebuah iktibar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam mewajibkan satu perkara itu orang langsung wajib itu betul, tapi sisi-sisi cara mewajibkan kewajiban terhadap umat Islam yang sehingga orang Islam berkaget. Itu yang pertama, at-tadriju fit tasrif. Lalu yang kedua adalah taklif, menyedikitkan beban hukum yang harus dipikul oleh umat Islam. Contohnya kata sholat 1 hari 1 malam
usulan niku min jawali sanksi awit saking ciri sendiri ngantos bayangan dari benda itu sama panjang dan tingginya dengan benda yang asli iku bakul sudah dhuwur. Nek itu jam ya kira-kira mulai kawat ya mulai jam 1:30 ngantos jam 2:30 kurang lebih begitu. Nah, nek itu kemana? Itu kira-kira ada sekitar 3 jam, bisa kurang bisa lebih tergantung pada cuaca. Pertanyaannya, apakah selama 3 jam itu awet itu terus lalu bukan? Maknanya adalah waktu yang 3 jam selalu itu tolong sisihkan 5 menit mawon. Kami selalu nek 1 menit selalu insya Allah kita sudah gugur dalam menjalankan ibadah sholat zuhur. Berarti sholat zuhur sing waktu kurang 3 jam itu janjinya itu cuma kita itu diminta sekitar 5 atau 7 menit untuk sholat zuhur, namun kita itu pun gugur kewajiban sholat zuhur. Berarti itu kan menyisihkan beban. Jadi ini penggalian ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poso mboten. Poso niku wajib bulan Ramadan. Mulai tanggal 1 Ramadan ngantos akhir Ramadan. Kadang 29, kadang 30. Nah, arane mawon nggih poso sawen luput. Tapi praktek boten ngoten niku. Ora kok boleh tanggal 1 ngantos akhir Ramadan poso boten. Dan mau salah ya dhewe kudu. Ngoten nggih. Awake dhewe jam seminggu wis boten karo wah ora mobil seminggu itu sempur. Ya nanti nambah ngoten nggih. Paling prakteknya ternyata anak kita dalami poso niku nggih wajibnya mulai dari terbit fajar ila guru sanksi. Tumoko waktu subuh sengenge. Nek maghrib berarti kita kerja menggagalkan puasa kita. Jadi ternyata ibadah poso niku diwajibaken datang kita umat Islam, kata umat Islam niku sangat sanggup untuk melakukannya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada perkara apa niku meniadakan kerugian, meniadakan kesusahan. Nah, umpamanya guys belas ada rukso, ada keringanan. Contoh sholat dalam keadaan normal mungkin kita bisa istiqomah ketika musim tertiur. Tapi secara pengertian ada syariat tentang bolehnya jamak, takdir, bahkan kosor. Nanti itu ada melkaro. Kosong juga menawi ada seseorang yang sakit boleh tidak puasa mengganti di hari yang lain. Berarti nek ngoten niku poso hari niku janjane boten memberatkan diri kita, tinggal kita niat untuk benar-benar melakukan ibadah puasa demi dapat ridho sing Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin ingkang kula muliaken, ibadah puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh itu seluruh umat Islam pasti punya keinginan untuk dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dan setelah selesai melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh, seyakin-yakinnya umat Islam berharap dengan sangat supados angsal berkalipun dalam melakukan ibadah puasa Ramadan, yang sehingga keluar dari bulan suci Ramadan kita dalam keadaan fitri suci kados dene jabat bayi ingkang nembe
Awake dhewe kadang-kadang gampang terbiasa deh ngomong masalah barokah. Rezekine muga-muga barokah, anake muga-muga barokah, muga-muga kita mendapatkan berkah dari bacaan Al-Quran. Ngoten nggih, muga-muga kita dapat barokah dari para alim ulama. Nah, ana sing diarani barokah. Barokah itu kalau saya tidak lupa saat mondok diterangkan kalian yang kula, barokah itu adalah ziyadatu khairin ilaihi bisyai. Apa maknanya? Tambahnya kebaikan Tuhan yang terletak pada sesuatu. Itu yang namanya barokah. Berarti apa artinya? Karena diarani barokah iku nek saya suwi saya beto kesayangan. Harta dikatakan berkah menawi semakin lama semakin membawa si punya harta yang memiliki harta itu semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebaliknya. Kemudian anak dikatakan berkah manakala semakin lama semakin dewasa senantiasa membawa manfaat kangge pribadinipun piyambak, kangge kedua orang tuanya dan kangge masyarakat pada umumnya. Itu anak yang dikatakan membawa berkah. Nah, awake dhewe yakin, seyakin-yakinnya selepas kita melaksanakan ibadah puasa pasti punya harapan agar ke depan mulai bulan Syawal dan seterusnya kita senantiasa mendapatkan barokah yang luar biasa pada kegiatan bulan suci Ramadan. Berarti poso kita niku selalu membawa kebaikan bagi kita di masa-masa yang akan datang. Nah, supaya awake dhewe niku tembe asal berkaipun poso niku otomatis saat kita menjalankan ibadah puasa itu yo kudu ngati-ngati, kudu ngati-ngati sangat. Jangan sampai puasa kita itu hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, yang sehingga boten wonten maksudipun pada pribadi kula lan kita sedaya. Nah, puasa itu memang satu ibadah yang lain daripada yang lain, yang sangat beda bentuknya dengan ibadah yang lain. Karena puasa itu adalah sirrun, rahasia, ibadah yang sangat rahasia, sehingga Allah dalam Al-Qur'an telah menegaskan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini kan aku kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku Allah nanti yang akan membalasnya puasa seseorang tersebut. Berarti kualitas puasa seseorang itu orang lain tidak bisa mengetahui sejauh mana kualitas puasanya, hanya Allah yang mengetahuinya. Secara lahir ibadah sholat, orang lain dapat mengetahui kalau si A sholat, si B sholat. Zakat dimana orang lain dapat mengetahui kalau si A zakat, si B zakat. Karena jelas terlihat nyata tentang rukun-rukun sholat, tentang rukun-rukun zakat. Sholat jelas yo rukune kok apa, ngoten nggih. Ora iki dalil yo kok apa, ora sujude yo kok apa. Si A sholat, si B bisa melihat oh si A sholat itu kok apa. Tapi poso, nah niki sangat sir, sangat rahasia. Contohnya nenek wong kapanane bisa untuk gablek utawa nggih. Poso-poso nek kamar, ada wong ngombe, kemarin untuk ada itu sampai ketok garing.
lagi yang akan membalas akan pahalanya. Para bapak, para ibu, ingkang mulya, saja semoga nggih kirang 3 menit. 3 menit, nggih. Monggo kita sedaya dengan sareng-sareng mugi-mugi kemawon puasa kita mulai awal ngantos akhir senantiasa pingantuk ridho sang Allah Subhanahu wa taala yang sehingga kita nanti selepas ibadah puasa Ramadan menjadi insan-insan yang bersuci doyro kebajikan karena wonten setunggal harapan yang sangat tinggi bagi kita umat Islam kecuali dapat menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya dengan penuh kualitas yang sangat tinggi yang sehingga kita angsal berkah yang sangat luar biasa dari ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh. Sehingga puasa kita itu puasa sekedar penambahan lapar dan dahaga, tapi benar-benar puasa doiron wa batinan. Angkane monggo sepeda malih kita ngajak dateng pribadi kula, dateng jenengan sedaya posone dhewe yo diimami dengan sungguh-sungguh. Yo dilakoni, yo diupayakan dengan seikhlas-ikhlasnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, para bapak, ibu ingkang muliaken kasulan sekedhik napa ingkang saged kula aturaken apabila wonten kesalahan, kekeliruan, kelewatan, kula nyuwun dugi sampun panjenengan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan beliau digunakan menambah menegur untuk acara yang terakhir ini menutup kami doa hingga menjemput aturakan Bapak Yai Martin makan Bapak Yai Martin kawula masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.